Sebenarnya sih simple ya. Ini masalah cuman dia berisik main drum. Nah, terus udah ditegur berapa kali baik-baik lewat RT udah sampai Satpol PP datang, tetap dia masih main beberapa kali sampai 4 kali. Mungkin karena kita udah emosi berbulan-bulan sampai 4 bulan. Nah, jadi si istri saya kan lagi program hamil, dia stres berat, dia jadi langsung dia lempar-lempar barang, udah sampai pukul-pukul pintu, udah sampai berdarah. Langsung saya dari tempat kerja ke lokasi untuk menegur karena udah emosi marah, jadi saya marah-marah ke dia gitu. Udah setelah itu dia nggak main, mungkin sekitar 2 mingguan berapa gitu. Bapaknya datang ke rumah malam-malam, katanya mau dengerin. Saya bilang ya udah langsung aja dengerin gitu. Nah udah gitu dia bilang nggak mau, maunya besok. Nah ya udah besokannya saya ke tempatnya, tapi jam 6 karena kan saya kerja. Udah saya ke situ, ternyata orangnya nggak ada. Ya udah saya ada ketemu karyawannya. Nah saya bilang ya udah kalau nggak ada, nggak bisa, malam aja, saya ada di malam, adanya bisanya malam aja ke rumah langsung gitu kan. Nah terus ya udah, saya berunding sama istri. Saya pikir-pikir kan yang bermasalah dia, harusnya dia yang nyamperin kita dengan baik-baik, minta maaf, terus mau coba dengerin itu kan. Ternyata setelah 2 minggu itu dia nggak pernah datang. Nah jadi keesokan harinya setelah 2 minggu itu si anak main dengan sengaja jam 2. Nah istri saya langsung samperin, ada cekcok. Saya kan dari tempat kerja langsung menuju ke lokasi. Nah di situ udah panas lah ya, dengan kata-kata gitu kan. Saya melihat istri saya dicaci maki, saya langsung marah dong sama dia. Nah marah, saya bilang sekarang maunya apa gitu, sampai saya maju. Nah dia maju sampai nempel. Nah maksud saya dorong biar jangan deket-deket. Udah pas dorong, dia datang dari samping, istri saya di belakang saya, dari samping pakai mobil bapaknya, tabrak istri saya sampai jatuh, saya sampai mundur gitu. Nah udah pas mundur, anaknya langsung buru-buru ngambil leher saya, dipiting sampai jatuh terseret-seret sampai kencang sekali. Nah di situ bapaknya langsung turun dari mobil, langsung menendang pinggang dan bokong berkali-kali sama kepala bagian belakang. Nah setelah itu anaknya sambil meeting sambil ngomong, gue bunuh lu, minta maaf gak lu, gue bunuh lu, ampun gak lu gitu. Nah saya udah gini, saya udah tap, saya udah bilang ampun gitu kan. Tapi dia masih tambah kenceng. Udah gitu ditambah si ayah pelaku itu langsung giniin muka saya sampai mulut saya juga, sampai saya mau black out gitu. Nah udah gitu dilepas sama bapaknya, baru dilerai. Udah dilerai, anaknya masih pukul-pukul muka saya 2-3 kali. Udah gitu udah didorong sama bapaknya sampai dia jatuh. Dia muter ke belakang. Saya udah begini, udah tidurnya udah lemas, ya, masih dihajar juga, ditendang sama si anak tersebut dari depan. Jadi sampai mental ke sini, makanya nilai saya masih agak-agak sakit. Nah udah gitu, barulah istri saya dekat ke saya, mungkin buat melindungi gitu. Nah udah gitu, sambil istri saya bawa pos saya ya untuk pulang. Sebelum itu si anak ada ngomong sambil merekam kita berdua, saya lagi tiduran, istri saya lagi lindungin saya, dia rekam, mana lu, sini lu anjing, lu mau jadi anjing gua, sini lu anjing gua. Ini istrinya juga mau jadi anjing gua, sini lu mau sekalian gua kencingin. Dia bilangnya seperti itu, sangat tidak seperti manusia gitulah. Nah dia langsung, saya berdiri sambil jalan. Si bapak ngomong, panggil jenderal lu gitu, kayak seperti menantang, kayak dia kebal hukum gitu loh.
Nah, udah saya jalan pulang, dia masih sambil caci maki kita berdua dengan kata-kata kasar. Udah saya memutuskan untuk masuk ke dalam. Udah gitu. Akhirnya langsung lapor atau gimana? Saya langsung lapor visum untuk visum gitu. Ke mana itu Bang lapornya? Ke Polres Jakarta Barat? Polres Jakarta Barat di bawah itu Di pesen. flyover Iya. Bang, jadi dipersingkat aja apa yang diperlakukan seperti apa Bang? Selain ditabrak dan dipukul apa aja Bang? Paling kata-kata kasar ya, kita juga ada kata-kata kasar di sana. Gitu. Ya, Itu seperti lukanya aja. apa aja jadi Bang? Yang Abang alami Luka-lukanya dari atas mungkin kepala, karena di kepala belakang karena ditendang. Ini ada baru tahu nih, mungkin habis ditonjok. Mata juga ada, ini mungkin ada bekas itu. Terus di bagian ini siku kena aspal. Ya, ini juga kena aspal, berseret. Ya, terus habis itu pinggang ditendang dan bokong juga ditendang. Gitu. Berarti itu dua-duanya bapak anak itu ikut mukul ya Bang ya? Iya betul. Itu warga sini nggak ada yang melerai gitu Bang? Karyawan dia masalahnya yang ini yang ya ada yang bantu melerai, ada yang hanya melihat. Bang katanya sebenarnya pelaku itu nggak tinggal di sini atau gimana? Iya betul. Pelaku nggak tinggal di sini. Itu dia tinggal di RT lain. Di tempat lain. Tapi Iya. yang main drum itu berarti Yang main drum ikut bapaknya. ini Dia studio atau apa Bang? Bukan sebenarnya, ini rumah. Jadi dia cuma main drum. Iya. Oh, dia rumahnya nggak di sini, Nggak tapi di sini. memang suka latihan drum di sini. Ya, gitu. saya juga kurang tahu karena kan saya baru ini ya, baru pindah di sini bulan April Mei gitulah. Tapi dia main drumnya siang atau malam Bang? Itu nggak nentu, dia kadang bisa siang, kadang malam, kadang 2 kali. Yang paling parah itu sampai setengah 10 malam. Pertama kali ditegur itu udah dari kapan sih Bang? Udah lama sekali, dari bulan Agustus awal. Itu udah tegur baik-baik. 2 kali teguran di tanggal berbeda. Lalu panggil Satpol PP, tetap masih main 4 kali di tanggal berbeda. Yang kelima lagi saya langsung samperin. Nah, itu udah kronologinya seperti dari awal. Yang dia bilang sempat mau pasang peredam gitu-gitu itu kapan? Itu udah mulai dari awal teguran dia mau pasang. Tapi sampai Gitu. sekarang Dia udah beberapa kali teguran ya, sampai Satpol PP dia bilang mau pasang tapi masih belum pasang. Terus mungkin di tanggal berapa dia pasang tapi masih terdengar gitu. Jadi saya lapor masih kedengeran gitu loh.